Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5, Gadis Sekolah di Klub Malam. Cek bekerja di restoran? Kau dipecat. Restoran ini tidak butuh karyawan tidak becus sepertimu. Dan kerugian harus tetap dibayar. Bentak sang manajer membuat hidup Cleona semakin tragis. Uang sejumlah 50 juta rupiah. Cleona bahkan tak bisa membayangkan seberapa banyaknya uang tersebut. Entah dengan cara apa ia harus membayarnya. Apakah ada cara lain, Pak? Saya mohon berikan sedikit saja keringanan. Cleona memohon, ia benar-benar tak lagi punya harga diri. Pergi kamu, setiap hari saya akan mengirimkan orang saya untuk menagihnya. Coba saja tidak bayar, saya pastikan hutangmu akan terus bertambah. Sekarang silakan keluar dari ruangan saya. Bentaknya, Cleona kembali memohon meminta keringanan. Satpam. Panggilnya. Iya, Tuan. Seret wanita ini keluar. Titahnya. Tidak perlu, Pak, saya akan pergi sendiri. Cleona menyerah dan pada akhirnya langsung pergi setelah mengganti pakaian. Hari mulai gelap, Cleona berjalan gontai di pinggir jalan raya. Air matanya terus mengalir. Cleona memeluk erat perutnya karena merasa sangat kelaparan. Hari ini Cleona bekerja dan berharap mendapatkan uang untuk membeli makanan. Namun, ia justru mendapat hutang. Dan bahkan kehilangan satu-satunya pekerjaan yang selama ini ia andalkan untuk membayar sewa kontrakan juga SPP sekolah. Langkah kaki Cleona berhenti di sebuah warung pinggir jalan. Dengan terpaksa Cleona menggunakan uang yang wali kelasnya berikan untuk membeli sebungkus mie instan. Maaf, Bu, uangnya Cleona pinjam dulu. Tutur Cleona sambil membawa sebungkus mie instan yang ia beli barusan. Sampai di kontrakan, Cleona langsung menyeduh mie instan dan langsung melahapnya ditemani air mata yang mengalir. Setelah perutnya tenang, Cleona segera bangkit menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Cleona melucuti pakaian dengan tatapan kosong. Saat menyiram tubuhnya dengan air, saat itu pula Cleona baru merasakan perih pada kedua gundukannya. Au, perih sekali Tuhan. Cleona terpaksa menghentikan kegiatan mandinya karena rasa perih itu benar-benar menyiksanya. Cleona langsung meraih handuk, kemudian dia balutkan ke tubuh bagian bawahnya, hanya bagian bawah. Sedangkan bagian atasnya ia biarkan terbuka, karena akan terasa semakin perih bila terkena gesekan kain. Cleona melangkah gontai keluar dari kamar mandi. Cleona kebingungan apa yang harus dilakukan pada kedua gundukannya yang memerah. Ia tak punya satu obat pun yang disimpan. Jangankan untuk membeli obat, ia bahkan sering menahan lapar seharian. Sepersekian detik kemudian, Cleona ingat bahwa ia punya tanaman lidah buaya di depan kontrakan. Cleona meraih selimut dan ia tutupi ke seluruh tubuhnya yang polos. Kemudian Cleona membuka pintu kamar. Cleona melirik ke kiri dan ke kanan, sepi, benar-benar tak ada satupun orang. Setelah memastikan aman, Cleona segera keluar, menuju pot tanaman lidah buaya. Cleona mengambil satu yang paling tua. Setelah itu Cleona langsung membawanya masuk kembali ke dalam kamar kontrakannya. Cleona mencuci tanaman lidah buaya hingga benar-benar bersih dan Cleona pastikan bebas dari getahnya. Karena sisa getah di tanaman lidah buaya justru akan membuat luka bakarnya infeksi. Setelah tanaman lidah buayanya benar-benar aman, Cleona langsung membelahnya. Cleona hanya mengambil dagingnya saja. Kemudian ia hancurkan dengan sendok garpu. Setelah tanaman lidah buayanya hancur,
Cleona pun langsung mengoleskannya secara perlahan. Cleona memejamkan kedua mata. Sensasi tanaman lidah buaya membuatnya merasa tenang dan rasa perihnya pun mulai berkurang. Karena merasa sangat lelah, Cleona pun langsung berbaring dan beristirahat. Harinya begitu berat, Cleona dipaksa keadaan untuk menjadi wanita kuat. Keesokan paginya, Cleona bangun pagi sekali walau hari itu adalah hari Minggu. Cleona berencana pergi ke rumah wali kelasnya untuk memberikan rekaman CCTV. Dan juga uang yang wali kelasnya pinjamkan. Karena sudah tak punya uang, Cleona terpaksa berjalan kaki. Tak main-main, Cleona berjalan sangat jauh. Hampir siang barulah ia sampai di rumah sang wali kelas. Sebelum mengetuk pintu rumah, Cleona mengistirahatkan dirinya terlebih dahulu. Membuka tas dan mengambil air minum yang selalu ia bawa. Setelah merasa lebih baik, Cleona pun mulai mengetuk pintu. "Cleona, ayo masuk dulu." Sang wali kelas mempersilahkan Cleona untuk masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. "Duduklah, nak." Cleona duduk dengan patuh. "Apa kata dokter tentang Payu?" Nak." "Apa baik-baik saja?" tanya wali kelasnya penasaran. "Baik-baik saja, Bu. Hanya perlu terus dipantau setiap minggunya." Terang Cleona jujur. "Syukurlah kalau begitu," ibu merasa lega mendengarnya. Cleona datang kemari karena mau balikin uang ibu. Tapi, sudah Cleona pinjam sedikit. Cleona akan kembalikan nanti kalau sudah punya uang. Ucap Cleona sambil mengulurkan uang yang sebelumnya diberikan padanya. "Tidak, ini sudah menjadi milikmu, nak. Kamu lebih membutuhkannya, ambillah." Sang wali kelas menolak dengan lembut. Mata Cleona berkaca-kaca karena terharu. "Ibu serius?" Cleona memastikan. "Tentu saja, sayang. Gunakan uang itu untuk keperluanmu sehari-hari." "Terima kasih banyak, Bu. Semoga Tuhan segera membalas kebaikan ibu." "Amin." "Sekarang, coba katakan tentang alasan kamu datang berkunjung." "Tidak mungkin hanya ingin mengembalikan uang, bukan?" Sepertinya wali kelas dapat melihat beban besar yang dipikul Cleona seorang diri. "Kalau bisa, Cleona mau minta bantuan sama ibu." Tutur Cleona pelan. "Apa itu, nak? Kalau ibu bisa, pasti akan ibu bantu." Cleona membuka tasnya, kemudian mengulurkan sebuah flash disk kepada wali kelasnya. "Apa ada sesuatu di dalamnya?" Cleona langsung menganggukkan kepalanya. "Sebentar." Wali kelasnya pamit dan masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa sebuah laptop. Dengan tak sabaran ia menyambungkan flash disk milik Cleona ke laptopnya. Ia membuka bagian file, lalu memutar sebuah video di dalamnya. Astaga! Wali kelas Cleona sontak kaget melihat bagaimana Cleona disiksa hingga tak berdaya. "Bagaimana keadaanmu sekarang, nak?" tanyanya khawatir. Video langsung ia hentikan karena tak sanggup melihatnya. "Sekarang sudah lebih baik, Bu." "Astaga, nak, bagaimana bisa kamu melewatinya?" Rasa empati wali kelasnya begitu tinggi terhadap Cleona. Dengan adanya video itu, apakah Cleona bisa menuntut tanggung jawab dari Cactisia dan kedua temannya? Tanya Cleona to the point. Wali kelasnya pun terdiam. Sesungguhnya ia sangat ingin membantu Cleona. Namun, ia tak percaya pada hukum di negerinya. Orang tua Tisia adalah penanam saham paling tinggi di sekolah kita. Berurusan dengannya, artinya kita harus siap berurusan dengan sekolah. Kamu tahu kedudukannya? Kamu tidak akan mendapatkan keadilan apapun bila melaporkan masalah ini ke pihak sekolah.
Karena mereka tak mungkin mau kehilangan penyokongnya. Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk menutupinya. Terang sang wali kelas. Ia begitu paham bagaimana jalannya peraturan tak kasat mata di sekolah elit itu. Dan kejadian seperti yang Cleona alami bukanlah yang pertama kali. Sang wali kelas tak ingin Cleona menjadi korban berikutnya. Sampai di pembahasan itu, Cleona mengerti bahwa sekuat apapun bukti yang ia punya, tak akan ada pengaruhnya sama sekali. Kalau melaporkannya ke polisi bagaimana, guru? Tanya Cleona. Ia masih berharap ada keadilan untuknya. Tisya hanya ingin mendapatkan ketenaran dari lomba itu. Berbeda dengan Cleona yang sangat membutuhkan hadiah dari lomba lari tersebut. Hukum adalah uang, nak. Cleona terdiam sambil menundukkan wajahnya dalam. Ia berusaha membendung air mata agar tak lolos begitu saja. Dengan bukti yang kuat ini, ada kemungkinan Tisya dan dua temannya akan mendapatkan hukuman. Tapi, ibu khawatir kamu akan kehilangan nyawa. Keluarga mereka bukan sembarang orang. Bukannya ibu tidak mau membantumu. Tapi, ibu hanya mengkhawatirkanmu karena kita tinggal di negara yang kejam. Mereka tidak peduli pada orang kecil seperti kita. Cleona hanya diam, dia mendengarkan dengan baik. Terima kasih pencerahannya, Bu. Cleona tak akan memperpanjang masalah ini. Berat Cleona mengucapkan keputusannya. Tapi, Cleona akan tetap menyimpan video tersebut. Tuhan selalu bersamamu, nak. Dia tidak akan menutup mata melihatmu tersiksa. Ibu yakin kamu kuat. Kamu bisa. Pulang dari rumah wali kelasnya, Cleona berjalan gontai menyusuri kota besar yang dipadati kendaraan. Cleona memutuskan untuk mencari pekerjaan pengganti agar ia dapat terus melanjutkan hidupnya. Entah sudah berapa restoran dan kafe yang Cleona hampiri. Namun, tak satu pun yang mau menerimanya sebagai karyawan paruh waktu. Cleona istirahat sebentar di salah satu kursi karena merasa sangat lelah dan juga lapar. Sebelumnya Cleona sudah membeli sebuah roti, Cleona melahapnya dengan cepat. Tidak kenyang memang, tapi setidaknya ia tak akan kelaparan lagi. Cleona menghela napas, bangkit dari duduknya dan kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari pekerjaan. Sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Karena hal itulah Cleona mampu bertahan di restoran sebelumnya. Meskipun ia selalu mendapatkan perlakuan tak baik dari atasan maupun karyawan lainnya. Berikanlah aku pekerjaan, Tuhan. Orang-orang mengatakan bahwa Kau akan memberi apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Mendapatkan pekerjaan adalah kebutuhanku saat ini, Tuhan. Aku mohon tolonglah aku. Cleona berdoa dalam hati. Yang terpenting baginya saat ini adalah mendapatkan pekerjaan. Agar ia bisa membayar kontrakan, membayar SPP sekolah, melanjutkan hidupnya, dan juga untuk membayar hutangnya. Ia benar-benar membutuhkan pekerjaan. Sesulit apapun hidupnya, Cleona tetap semangat untuk berjuang. Ia masih ingin tetap hidup seberat apapun ujian yang Tuhan berikan padanya. Karena itulah Cleona memilih tidak memperpanjang masalahnya dengan Tisya. Cleona bisa menghancurkan masa depan Tisya. Sedangkan Tisya tak hanya bisa menghancurkan masa depan Cleona. Tapi, ia juga bisa merenggut nyawa Cleona sekalipun. Hei, kalau jalan jangan lihat ke bawah. Bentak seseorang yang tak sengaja Cleona tabrak. Maaf, Kak, maaf saya tidak sengaja. Mohon Cleona, tapi wanita berpakaian minim yang ia tabrak langsung pergi begitu saja usai memarahinya. Cleona mengangkat wajahnya, menelisik di mana ia berada saat ini. Saat akan melangkahkan kaki, pandangan mata Cleona tak sengaja tertuju
Pada sebuah tempat hiburan yang buka sampai larut malam yang menyediakan makanan, minuman, hiburan, dan musik. Tempat hiburan itu biasa disebut klub malam. Langkah kaki membawa Cleona masuk ke dalamnya. Cleona terperangah melihat betapa mewahnya tempat hiburan itu. Tapi, tiba-tiba kepala Cleona terasa pusing saat mencium aroma alkohol yang sangat menyengat. Karena masih siang bolong, tempat itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa pria dan wanita dewasa yang tengah minum sambil mengobrol ringan. Cleona menghentikan langkahnya karena bingung harus kemana lagi. Seorang pria berpakaian formal mendekati Cleona lalu bertanya, "Ada perlu apa?" Sebenarnya Cleona tak suka karena tatapan mata pria yang menghampirinya terus tertuju pada dua gundukannya yang paling menonjol. "Apa di tempat ini masih menerima karyawan, Tuan?" tanya Cleona mencoba peruntungan. "Kamu ingin bekerja di tempat ini?" "Kamu serius?" "Saya serius, Tuan," jawab Cleona yakin. Pria itu menatap Cleona dari atas sampai bawah. "Mari ikut saya," ajaknya dan Cleona pun mengekor hingga tiba di sebuah ruangan. Pintu ruangan dibuka. Sang pria mempersilahkan Cleona masuk. Meski ragu, tapi Cleona tetap masuk ke dalam ruangan. Ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. "Siapa dia?" tanya seorang pria parubaya yang duduk di kursi singgasananya. "Nona ini ingin melamar sebagai karyawan, Tuan," lapornya. "Kau boleh pergi." "Baik, Tuan." Pria itu pun pergi meninggalkan Cleona. "Berapa usiamu?" Cleona menelan saliva lalu menjawab, "Usia saya 16 tahun, Tuan." "Apa kau tahu apa saja persyaratan untuk menjadi karyawan di klub malam ini?" Cleona menggelengkan kepalanya. Syarat untuk menjadi karyawan di klub malam ini hanya ada 3. Pertama, kami tidak menerima karyawan di bawah umur yaitu 15 tahun ke bawah. Itu artinya kau lulus syarat pertama. Syarat kedua dan ketiganya apa, Tuan? Bersambung.